Taala Ariko cuaca cukup cerah yang beberapa bulan terakhir terasa cukup panas cuaca, tapi alhamdulillah Ariko disiram dengan beberapa jam hujan. Mudah-mudahan suasana Batam yang cukup cerah di malam Ariko membawa kedamaian juga kepada dunsana pemirsa Soro Minang TV di rumah andaknya. Oke, dunsana Soro Minang TV, kini kita berada di SM Cafe, Soro Minang Cafe yang ada di daerah Tiban Koperasi dalam rangka diskusi publik yang seperti yang ala kami sampaikan kepada dunsana sadonya. Insyaallah swantalai kita akan melakukan diskusi publik tentang dengan judul adalah masa depan IKSB Kecamatan Sekupang. Dunsana Soro Minang TV sadonya, SM Cafe seperti cita-cita kami adalah menjadi rumah urang awak yang ada di Kota Batam. SM Cafe kami punya cita-cita ba'a sampai menjadi sebuah lahir ide-ide kreatif, lahir diskusi-diskusi yang produktif, baik itu tentang problem sosial, baik itu masalah ekonomi, masalah kehidupan lainnya, bahkan persoalan politik yang terjadi di lingkungan orang awak yang ada di Kota Batam itu. Maka SM Cafe kami berharap menjadi tempat bagi dunsana sadonya untuk berdiskusi, bercengkrama, dan melahirkan hal-hal yang produktif hendaknya. Assalamualaikum Ketua. Silakan masuk. Nah, dunsana Soro Minang TV sadonya, Ariko ide tersebut mulai perdana kita lahirkan hasil daripada arahan dari pimpinan redaksi Soro Minang TV. Maka Ariko kita berdiskusi tentang nasib IKSB Kecamatan Sekupang. Nah, untuk itu bagi dunsana yang ada di seputaran Tiban, yang ada di seputaran Sekupang, silakan datang ke SM Cafe, nikmati kopi jahe, teh talu, dan seterusnya. Seperti udah Junaidi, Mukini, sama udah Andri, sama dunsana Ambo, seorang lain kekurangan kaki seorang ini tuh. Kekurangan kaki sambil mencari diskusi dan menunggu kawan main koa. Yuk gitu udah Junaid. Oke. Dunsana Soro Minang TV, ikuti diskusi publik itu dalam live streaming Soro Minang TV fanpage Facebook dan Soro Minang TV channel YouTube serta web sorominangtv.id. Suara Minang TV, suara urang awak. Oke dunsana, di dalam areal di dalam cafe SM Cafe ada beberapa para narasumber dan audien yang cukup kompeten di bidang berbicara tentang IKSB Kecamatan Sekupang. Sekupang adalah sebuah wilayah kecamatan yang ada di Kota Batam, yang juga mempunyai warga Batam asal Sumatera Barat yang cukup banyak. Sehingga berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DPP IKSB itu sendiri, maka terbentuklah DPC IKSB Kecamatan Sekupang. Nah, tetapi karena memang informasi yang kita kumpulkan dari pimpinan redaksi Soro Minang TV bahwasanya 1 atau 2 bulan yang lalu Ketua DPC IKSB Kecamatan Sekupang mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan. Artinya itu adalah sebuah hak bagi Ketua DPC tersebut ingin mengundurkan diri. Tapi organisasi tetap harus jalan. Maka Sekjen DPP IKSB Kota Batam mengeluarkan sebuah SK untuk kepengurusan PLT, pelaksana tugas, yaitu dilimpahkan kepada Bapak Samsir kepada Bapak Samsir. Nah, cuman dalam kesempatan ini Pak Samsir belum berkesempatan hadir, atau mungkin insyaallah sebentar lagi beliau menyusul. Nah, untuk itu dunsana Soro Minang TV sadonya, sebelum kita mulai dialog publik tentang nasib IKSB Kecamatan Sekupang,
tentu kita perkenalkan terlebih dahulu beberapa narasumber tokoh-tokoh masyarakat Sekupang, bahkan juga telah hadir mantan Ketua DPC IKSB Kecamatan Sekupang. Dan pertama, ambo perkenalkan, tolong dosana sorotin seorang ustadz, Bapak Andi Samudra, seorang anak muda yang cukup kreatif di bidang entrepreneur ya, seorang yang punya jiwa entrepreneur dan konsen di bidang UMKM kalau tidak salah nih ya. Beliau adalah Bapak Andi Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Andi adalah salah satu pengurus DPC IKSB Kecamatan Sekupang. Ya. Makasih Pak Andi sudah datang. Terima kasih. Di Mungko adalah Bundo Kito, yaitu Bundo L, salah seorang pengurus ranting IKSB Kecamatan Tiban Baru ya. Oke. Terima kasih Bundo L sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di samping di belakang dengan beberapa teman-teman, ini kita anggap sebagai penulis saja, yaitu beliau adalah Bapak Ilyas Karta. Beliau seorang aktivis, aktivis pergerakan, apakah itu dalam perjuangan apa saja, yang penting tidak bertentangan dengan idealismenya, dia siap berada di depan. Kan begitu Pak Ilyas? Insyaallah. Nah, nanti mohon memberikan masukan banyak sengene tentang bagaimana perkembangan Ba'a supaya organisasi kemasyarakatan urang awak yang ada di Kota Batamgot tetap berjalan di relnya masing-masing, kan gitu. Terima kasih Pak Ilyas sudah hadir. Kita lanjutkan. Kok di meja VIP sebenarnya ya. Iko para petinggi IKSB Kecamatan Sekupang. Nah, iko urang iko lah yang menjadi tokoh sentral. Alhamdulillah selamat datang di KSM Cafe dalam diskusi publik itu bagaimana memikirkan untuk tetap IKSB berjalan di Kecamatan Sekupang. Bapak Isnur Fauzi, salah seorang tokoh masyarakat Tanah Datar, Assalamualaikum. Masya Allah, beliau mantan ketua IKTD dan seorang birokrat pejabat di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Pak Isnur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di samping beliau adalah Bapak Rezanov, seorang tokoh muda ya. Tokoh muda aja juga. Lah nanti di gimana talon? Masih ya? Kan dipilih Kalah gaek kok. kami mencari generasi selanjutnya. Oh, entun. Siapa generasinya Pak Ardi? Oke, Pak Riza adalah salah seorang tokoh masyarakat Sekupang asal Sumatera Barat yang juga selalu berkiprah dan berbuat sosial di bawah lingkungan IKSB Kecamatan Sekupang dan juga sekretaris Gema Minang Kecamatan Sekupang ya. Assalamualaikum Pak Riza. Waalaikumsalam. Terima kasih lah hadir. Lah minum kopi jahe. Mantap. Mantap. Luar biasa. Masya Allah. Nah di samping di Mungko Pak Riza adalah Dusana Ambo Pak Pak Iskandar Caniago, Ketua IKSB Kelurahan Tanjung Pinggir ya. Assalamualaikum Pak Iskandar, terima kasih telah hadir dalam diskusi publik. Nah, Iko yang di samping Pak Iskandar adalah Bapak Ardi Busra. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam. Beliau adalah Ketua IKSB Kecamatan Sekupang beberapa bulan yang lalu ya. Terima kasih Pak Ardi telah hadir di dalam dialog publik di SMKP. Wah, berharap Pak Ardi dan kawan-kawan tidak hanya dalam dialog publik saja untuk hadir ngopi kemari, tiba kawan-kawan sado kemari di hari-hari berikutnya ya. Oke, di sana Sodo Minang TV satu persatu Allah kita perkenalkan narasumber dan juga hadir beberapa audiens. Terima kasih Pak M dengan kawan-kawan dari IKTR ya. Dari IKTR tuh Ikla Pak M. Semua enak ya. Oke. Wilayah kecamatannya beda. Oke, ya terima kasih Pak M. Oke, di sana Sodo Minang TV kita mulai tanya jawab diskusi sehubungan dengan hal yang demikian. Sebelum kita mulai dengan beberapa pertanyaan kepada beberapa narasumber, kita terlebih dahulu harus membuat suatu kesepakatan dengan narasumber. Kita tidak berbicara pra. Kita sepakat kepada narasumber, kita sepakatin Pak Ardi, Bu Elpi,
kita tidak berbicara masa lalu. Kita berbicara adalah IKSB ke depan. Sekali lagi Pak Isnur, Pak Reza, Pak Ardi, dan Pak Iskandar, kita sepakatin kita tidak bicara masa lalu. Kita bicara titik ini bagaimana IKSB ke depan. Oke? Oke, dan sana. Nampar tamu, ambo bertanya tentu ke orang tua. Beliau adalah juga majelis tinggi di IKSB DPP, IKSB Kota Batam, dan beliau juga adalah penasehat ya Pak Ardi, penasehat IKSB Kecamatan Sekupang. Assalamualaikum Pak Isnur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang telah kita ketahui, dalam beberapa 1-2 bulan terakhir DPP IKSB telah mengeluarkan SK terhadap PLT Kecamatan Sekupang. Kalau tidak salah awak, tolong diklarifikasi SK tersebut dalam hal ini bertugas untuk mencari ketua definitif. Atau Wak, salah? Lanjut. Oke, nah untuk itu mungkin sebelum kita berdiskusi tentang hal yang lain, bisa sangenek Pak Isnur sebagai salah seorang petinggi daripada Majelis Tinggi IKSB DPP dan juga penasehat yang ada di Kecamatan Sekupang, kira-kira proses lahirnya SK IKO dan tugasnya apa sebenarnya SK yang dikeluarkan untuk PLT Pak Samsir tersebut. Silakan Pak Isnur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok penonton atau pendengar ya? Dun sana Soro Minang TV. Dun sana Suara Minang TV. Mohon maaf. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sapril kepada kami, di sini kami ingin membacakan dulu ya SK pelaksana tugas Bapak Samsir ya. Jadi biar kita tidak Biar jangan salah persepsi masyarakat Minang ya. Mana-mana. Ya. Jadi SK-nya itu adalah nomor 8 ST IKSB tahun 2022. Ya. Ya. Isinya surat tugas ditujukan kepada Ketua Harian DPC Sekupang IKSB Sekupang ya Pak ya. Ya, Kecamatan Sekupang. Kecamatan Sekupang. Jadi inti daripada surat ini adalah, jadi mungkin yang lain tidak perlu Pak. Betul. Intinya saja, surat ini efektifnya mulai tanggal 7 April. Sebagaimana sebelumnya Bapak Adri mengundurkan diri daripada Ketua IKSB dan direspon baik oleh IKSB DPP. Jadi dengan supaya IKSB Sekupang ini tidak vakum, maka ditunjuklah seorang PLT. PLT ini tugasnya adalah ya, jadi biar jelas di sini diamanahkan atau ditugaskan jadi sebagai Pak Samsir sebagai pelaksana tugas Ketua DPC Sekupang ya. Tunggu ya, kamu buka kacamata. Oh, ada duduk di kafe agak remang-remang mah. Nggak nampak. Jadi kami ulangi, jadi tugas PLT yang dibentuk oleh IKSB Kota Batam adalah sebagai pelaksana tugas Ketua DPC Sekupang dan melaksanakan rapat konsolidasi ya. Oke. Internal, terus dengan pembina, penasehat, pengurus DPC dan ketua ranting untuk musyawarah dan mufakat dalam menentukan ketua DPC definitif serta melaporkan kembali hasil rapat untuk ketua DPC Sekupang periode Desember 2020 sampai Desember 2024. Jadi itulah tugas yang diberikan oleh IKSB kepada Bapak Samsir Sebagai PLT. Jadi perkembangannya mungkin saya akan coba sedikit jelaskan sedikit. Jadi setelah tanggal 7 kemarin April Pak Samsir dapat SK.
Kalau bisa pakai bakso Minang bisa. Ya kan? Insya Allah. Ya, Oke. insya Allah ya. Iyalah. Ya. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu sadonyo. Ah. Mohon maaf. Kadang-kadang bahasa Dari so di Tugeh mana? enggak apa. Ya. Jadi pas tanggal 7 April Pak Tangko, Ya. Pak Samsir ditunjuk 2 atau 3 hari setelah itu Ya. datang ke kita di Sungai Harapan ke kantor. Kebetulan kami bincang-bincang dengan surat tugas Eko. Jadi alhamdulillah responnya cukup baik pada saat itu. Jadi kami waktu itu menyampaikan masukan. Ini tugas yang diberikan ke Bapak adalah bla 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 seperti Ya, yang tadi. ya. Ya. Dalam perjalanannya belum ada respon sepertinya sampai hari ini ya. Jadi setelah itu bulan puasa kami bersobok balik. Bersobok lah balik jauh Pak Samsir untuk menentukan ke depan bahan ranca. Jadi pada saat itu ambo saran kembali ya. Adakanlah pertemuan sesuai dengan SK aku tadi. Ya. Jadi pengurus, pembina segala macamnya karena kita bulan puasa nanti lah mungkin kan setelah bulan puasa kok. Masalah tempat waktu itu yang ada sedikit kendala. Jadi ambo waktu saat itu kebetulan di kantor dek leado space kete. Ya. Jadi ambo aja oke masalah tampe insya Allah ambo bisa dia untuk menyediakan tampe eko catatan di luar jam kerja. Maksudnya Oke, ya. di hari libur. Ya, jadi Sabtu alhamdulillah. atau Ahad. Sabtu atau Ahad. Jadi alhamdulillah. Pas tidak ada perkembangan. Ya ini Nebeko jan disangko penasihat ndak adolo. Maka Bantu juga ya? Eko ndak adolo. Jadi Iya, betul. pas perkembangan ambo WA tanggal 30. Tanggal 30 Mei ambo WA balik. Ambo menanyakan mbak aku kondisi kolej. Iya. Ya kan, jadi siap Pak Bapak, insya Allah akan kita kan. Itulah komunikasi ambo yang terakhir Pak. Oh, oke. Terakhir. Tahan dulu Siap. Pak Isnur ya. Ya. Oke. Itulah kondisi terakhir. Ya, oke Dun sana Solo Minang TV sadonyo. Pak Abdi Ono terima kasih telah hadir. Oh, enggak apa-apa. Silakan duduk, pilih ya bangku yang kosong. Pasan minuman satu bayi surang. Oke, Dun sana Solo Minang TV sadonyo Pak Isnur sebagai salah seorang penasehat IKSB di Kecamatan Sekupang dan juga menjadi anggota Majelis Tinggi ya. Majelis Tinggi DPP itu sendiri telah membacakan bentuk SK di mana tugas beliau itu adalah Pak PLT Pak Samsir mengkonsolidasikan IKSB sampai ke tingkat ranting. Lakukanlah rapat-rapat untuk memutuskan tentang ketua IKSB yang definitif. Oke, terima kasih Pak Isnur. Kini ambo bertanya dulu ke Pak Ardi. Kebetulan Pak Ardi adalah yang menjadi aktor kekisruhan atau aktor gini kok? Enggak, ini bukan Kisruh ya, tapi dengan gentelnya dia oke ya. Oke, assalamualaikum. datang dulu Pak. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam. Kita tidak berbicara apa latar belakang Pak Ardi mengundurkan diri ya. Karena kalau kita kaji-kaji ke belakang kok bateong-teong jadinya. Nah, kita berbicara dalam konteks IKSB ke depan. Nah, sebenarnya keinginan terbaik Pak Ardi itu dengan melakukan pengunduran diri untuk IKSB Kecamatan Sekupang itu seperti apa sebenarnya keinginan Pak Ardi? Adapun pengunduran diri Ambo Pak Sapril itu terkait dengan kesibukan Ambo Oke. yang semakin sibuk. Jadi nggak mungkin Ambo kan IKSB akan beku Betul, nantinya. betul. Jadi Ambo kasihlah kesempatan bagi yang mampu untuk menggantikan Untuk Ambo. menggantikan itu, betul, Nah, betul. itu Pak. Ya. Dan Ambo berkeinginan IKSB untuk kedepannya lebih maju dan Tetap lebih jaya maju. dan lebih kompak. Itu Pak, itu maksud Ambo mengundurkan diri. Karena kalau Ambo masih pegang, itu IKSB nggak bakalan jalan. Kenapa? Karena Ambo terlalu kesibukan. sibuk. Ya. Ya, cuma itu aja Pak Samsir, Pak Sapril, keinginan Ambo ke depan IKSB lebih kompak lagi. Oke. Jika seandainya kan kini masih PLT, Betul, Pak. ada enggak keinginan Pak Ardi membantu PLT atau bahkan nanti kalau Allah terbentuk pun definitif untuk tetap support terhadap IKSB Kecamatan Sekupang? Insya Allah Pak.
kita selagi di Sekupang, saya akan tetap bantu warga Sekupang semampu saya. Artinya apa namanya, asalnya tinggal di Sekupang dan masih mengaku orang Padang, tetap mendukung IKSB Kecamatan Insyaallah, Sekupang. insyaallah. Masya Allah. Oke, di sana terima kasih Terima kasih, banyak Pak Ardi. Kanda Rezano, tanggapan Kanda terhadap kondisi pasca keluarnya SK terhadap Pak Samsir yang Allah berjalan berapa bulan? Lah 2 bulan ya? Bulan poso itu ya? Tanggal 7 SK-nya. Tanggal 7 ya? 7 April, sekarang sudah 5 Juni. Ya, berarti sudah berjalan hampir 3 bulan. April, Mei, 2 bulan lebih kurang. Pak Reza sebagai salah seorang tokoh Minang yang ada di Kecamatan Sekupang menyikapi Iko, dan kira-kira seperti apa bagusnya solusi menurut pemikiran Pak Reza? Ya, terima kasih Pak Sapril. Artinya dengan mundurnya ketua kita yang lama Pak Ardi, itu kan ada PLT. Ya. Tapi yang kita sayangkan, seharusnya PLT itu surat keluar dan jangka waktunya kan harus ada. Oh, kelemahan dari sebuah SK. Cuman mereka. Oke. Jadi dengan adanya jadwal umpamanya 3 bulan atau 2 bulan, Ya. tentu yang dibahas ke mandat ini bersiap karena ada target. Seperti ketika Pak Isan diagih mandat untuk membentuk ketua kecamatan seluruh Kota Batam. Itu ada target 3 bulan sampai bulan. Nah, jadi kini kan rancu. Apakah memang kini gola langsung jadi ketua? Mungkin perasaan, kita tidak tahu. Dia seharusnya kan Iko yang diluruskan. Minum kopi Jaya dulu. Jadi Iko lah Pak. Ya. Dimanapun kita bukan organisasi itu aturan itu kan beda-beda tipis ya. Ya. Artinya ketika kita jadikan surat mandat atau PLT, itu otomatis kita akan mengadakan rapat musyawarah. Tapi dalam surat itu kan harus tertuang tanggal keluar dan jangka waktu, dan itu yang terjadi. Dan mungkin rekan-rekan kita berpikir, kalau ketua atau ya kan? Nah, di situ kan banyak juga yang banyak ikut dalam organisasi. Jadi itu aja. Artinya gini, kita ingin baik KSB ke depan seperti yang disampaikan ketua, biarpun tidak menjadi pengurus, dia tetap akan membantu mensupport orang Minang, ikatan KSB kita yang ada di Sekupang. Terima kasih ketua. Jadi ikolah ke depannya kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang salah, yuk sama-sama kita perbaiki. Yang bengkok sama kita lurian. Jadi sekolah guna. Jadi terima kasih Pak Sapri. Artinya siko terbuka lah semua pikiran-pikiran kita, apalagi siko ada puluh penasihat kita, ya kan, banyak tokoh-tokoh kita siko. Artinya ke depan, ayolah secapek mungkin kita mengadakan musyawarah untuk memilih ketua pengganti dari Pak Andi Yang definitif, biar kita bisa bergerak kembali. Nah, harapan Ambo itu aja Pak. Oke. Mudah-mudahan musyawarah kalau bisa kita tidak usah berpikirkan tampek-tampek, tak usah. Kita harus tampek tidak. Di SMKP aja lah. SMKP selesai. Ya. Musyawarah Bapak, kalau yang seandainya musyawarah pakat putih dari itu ya selesai di kopi Jaya Cie saja. Kadang kita dapat pula masalah mencari sekretariat. Ya. Kesehatan itu kan lambang aja. Ya kan? Artinya di Siko pun juga bisa sekretariat. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, itu Siko itu sekretariat bakumpu kita di Siko. Jadi Siko sampaikan unek-unek gagasan, ide-ide kita untuk membangun. Artinya memang IKSB kita yang kebesaluk ini kita akan jempol kepada Saguluang. Oh iya. Luar biasa. Dan itu adalah menjadi contoh bagi kita. Nah, Malu gitu nak. Malu gitu. Padahal di Sekupang intelektual itu kalau Saguluang itu memang pinggiran nomor. Ya. Tapi luar biasa. Semangatnya ya. Semangat luar biasa. Jadi itulah ke depan. Ayo bersama-sama kita kumpulan balik rantiang-rantiang yang ada di Kecamatan Sekupang duduk bersama. Nah, kira-kira siapa yang layak
yang bisa untuk memimpin IKSB Sekupang. Kita bukan bertanya nyo kayo atau bansek, tidak. Bansek nyo mau kerajo, kayo tidak bisa cuma. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang batu-batu untuk menghidupkan IKSB Sekupang depan. Kalau nyo kayo loyal baju Pak. Itu harapan Ambo. Oke, terima kasih Bang Reza sebagai salah seorang tokoh Minang yang ada di Kecamatan Sekupang. Ya. Satu mungkin menjadi catatan bagi Pak Isnur nanti. Ya. Deadline waktu daripada SK PLT tidak ada. Ya. Jadi mungkin Niko bisa menjadi masukan juga kepada DPP supaya ketua PLT IKSB Kecamatan Sekupang itu memang punya target di dalam Bakarajo. Kami itu Pak Reza. Betul, Pak. Berikutnya harapan bagaimana tetap ada ketua definitif Ya. dengan musyawarah mufakat Betul. untuk bisa membuat roda organisasi Kecamatan Sekupang bisa Ya. berjalan. Bisa berjalan dan kita bisa eksis kembali dan mudah-mudahan IKSB kita Sekupang bisa meniru IKSB Sekupang. Kita tidak kita muluk-muluk. Memang segini kok IKSB Sekupang luar biasa. Luar biasa ya. Ya, muda-muda. Ya kan? Oke Pak Sabril? Ya, siap. Oke. Makasih. Siap. Pak Iskandar. Pak Iskandar kan ketua ranting di Tanjung Pinggir ya. Tanjung Pinggir ya. Kira-kira sebagai ketua ranting, solusi apa yang Pak Iskandar bisa sampaikan kepada kita bersama untuk supaya dalam waktu dekat ketua definitif IKSB Kecamatan Sekupang itu bisa terbentuk hendaknya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya harapan kita bersama untuk secapeknya terbentuk ketua definitif untuk Kecamatan Sekupang. Ya. Itu makanya kita berharap betul kepada Pak Samsir sebagai PLT yang ditunjuk di DPP IKSB Kota Batam untuk mengemban tugas untuk membentuk balik supaya terbentuk ketua definitif untuk Kecamatan Sekupang. Tentunya harapan kita sesuai yang disampaikan Pak Reza tadi, kita tidak akan memandang dan perlu amu Bakarajo untuk bersama. Kan ya betul ya Pak. Jadi harapan kita besok nang kita cari itu nang mungkin jo patui. Nah, jadi Ambo sebagai ketua IKSB Kelurahan Tanjung Pinggir berharap betul dapat undangan dari PLT Pak Samsir untuk bisa kita duduk bersama balik. Kita duduk di IKSB Sekupang ke balik Pak. Mungkin itu saja Pak. Masya Allah, makasih banyak. Sama-sama. Mungkin harapan dari Pak Samsir sebagai ketua ranting, karena memang batu ya, pemegang suara itu ada di ranting ya. Jadi kewenangan itu harus dijemput oleh Pak Samsir kepada ranting-ranting itu. Betul Pak Isnur? Ya betul Pak. Jadi, Betul ya? Betul. Oke. Swanta tu sana soro Minang TV sadonya kita mencoba ke bertanya-tanya kepada dua orang narasumber yang juga menjadi salah seorang pengurus di dalam SK Pak Andi ada SK PLT ada struktur? Belum ada. Belum ya? Oke. Mungkin tanggapan Pak Andi sehubungan dengan persoalan yang terjadi di IKSB Kecamatan Sekupang seperti apa gitu? Serta solusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dunsana Ambu Soro Minang di Masa Jobrado. Selamat malam. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Syafril. Pada kesempatan mengawali pembicaraan Ambo menyampaikan terima kasih kepada Pak Ardi Busra sebagai mantan Ketua DPC IKSB kita, ya, yang mana beliau walaupun dalam jangka pendek, alhamdulillah beliau telah memberikan sesuatu yang terbaik bagi IKSB Sekupang. Ya. Kemudian menyikapi untuk selanjutnya, kebetulan secara struktur dalam PLT sama-sama kita ketahui itu hanya ditugaskan kepada PLT ketua ya.
Tadi Tidak ada struktur ke bawah ya? ya tidak ada. Cuma satu orang aja ya? Iya. Oke. Tapi kami sebagai Ketua Divisi Ekonomi dan UMKM sebelumnya itu masih bertanggung jawab dalam operasionalnya IKSB kita. Ya. Jadi kedepannya kami berharap kepada PLT agar sesegera mungkin untuk melakukan konsolidasi, ya, konsolidasi kepada seluruh divisi-divisi dan juga ketua-ketua ranting, Ya. sehingganya nanti apa yang diamanahkan oleh DPP IKSB isu bisa terrealisasi. Itulah kira-kira Pak Sapril. Kira-kira langkah strategis apa menurut Pak Andi, ya minimal dari sisi ya standar sebuah norma organisasi itu kan ada. Ya, Menurut Pak Andi, kira-kira langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh Pak Samsir sebagai PLT yang tadi memang rupanya kita ketahui tidak punya deadline waktu ya. ya, Jadi bisa aja Pak Samsir kok sampai 2024 ya. Bisa Iyalah, aja iya, Pak iya. Samsir sampai 2024 kok. Iya. Ya, nah, jadi kira-kira langkah strategis apa hendaknya yang harus dilakukan oleh seorang PLT Pak Samsir dalam rangka mengemban tugas Ya. mencari ketua DPC IKSB Kecamatan Sekupang yang definitif. Ya, terima kasih Pak Sapril. Jadi berbicara masalah pengembangan organisasi, ada satu yang harus dimappingkan, yaitu namanya skala prioritas. Ya. Ya. Jadi ibarat kata, mana prioritas utama, Ya. mana prioritas pembantu, pendukung gitu kan. Nah, kalau mau punya pemikiran bahwa langkah strategi yang harus dilakukan Pak Samsir adalah skala prioritas. Artinya apa? Dalam mengarungi sebuah bahtera dalam organisasi dengan adanya skala prioritas, itulah yang akan menjadi pemicu kita untuk menjalankan amanah dari DPP. Ya, contoh, mohon maaf, ada wacana berkembang bahwasanya Pak PLT kita ini beliau memprioritaskan sekretariat. Betul. Sekretariat. Padahal yang skala prioritas kalau menurut Ambo itu adalah konsolidasi dulu. Ya, artinya apa? Kalau kita sudah bersama-sama, insya Allah masing-masing kita kok mungkin punya pemikiran, Punya potensi masing-masing. punya potensi masing-masing. Lima kita mendudukkan sekretariat. Mana tahu Pak Yos, Bu Bundo punya Ya. tempat barangkali udah di situ saja. Ya. Nah, apalagi Pak Rizal Chan sebagai CEO-nya SM, beliau sudah mewacanakan kepada Ambo, insya Allah Pak Andi, ini bisa kita jadikan office. Aduh, syariat aja. Sarinya apa? Balik kopi. Ah. Kopi Jaya. Ya. Kalau dah Juga bolak Ciko ngopi nggak, Pak? Iya, ya. Jadi seperti lagi kira Pak Sapril dengan adanya langkah skala prioritas, ya kan? Insya Allah beliau bisa menjalankan amanah ini. Yang kedua, mohon Ya. maaf, ya. Ibarat kata Pak, dalam menjalankan organisasi ini kita harus ada pendamping. Ya. Ya, siapa person di belakang layar. Ya. Kamu yakin kalau mohon maaf Pak PLT kita itu kalau single partner beliau itu agak susah. Tapi kalau ada pendamping, mohon maaf, sekretaris jenderal sekarang gini kau kan? Ya. Kalau bisa dampingi, insya Allah semuanya bisa. Yang ketiga, alhamdulillah, itu framework dari Raker. Kebetulan Ambo diamanahkan sebagai ketua Raker kemarin Pak. Itu sudah kita susun selacak mungkin. Ya, itu kita tinggal menjalankan selai. Insya Allah. Jadi kalau lah ada definitif itu tinggal memacu roda aja. Tinggal lah. memacu roda selai Pak. Kok ibarat kata kalau mesin itu harus dikasih pelumas, ya udah sama-sama gitu. Di mana tampaknya? Ya di kopi jahit tuh. Insya Allah. SM Cafe. SMKP Pak. Kira betul. Oke. Terima kasih Pak Ardi. Pak Andi, sorry Iya. Pak Andi. Di sana Solo Minang TV beberapa pemikiran dari seorang Andi Samudra yang juga pengurus IKSB Kecamatan Sekupang, periodenya Pak Ardi Busra di bidang ekonomi dan UMKM. Nah, sebelum kita bertanya kepada narasumber-narasumber yang lain, mungkin kita minta dulu Pak Bimret, kita baca-baca dulu komentar dari pemirsa kita. Siapa yang baca? Ada. Bundo LP baca pemirsa. Ada. Oh, tak komentar beliau ya. Oke. Oke, di sana Solo Minang TV sadonya. Kita coba pula bertanya kepada salah seorang pengurus IKSB Ranting Ketiban Baru melihat
Pula sikap beliau terhadap situasi yang terjadi di IKSB Kecamatan Sekupang. Tapi apapun namanya kondisi tersebut, tetap pasti setiap kita punya niat baik bagaimana organisasi IKSB Kecamatan Sekupang bisa berjalan dengan baik. Cek Bang Reza tadi itu harus berpacu jo segulung ya. Luar biasa ya. Iya jo gulung nih gitu ada segulung ya. Oke. Bunda L. Komentar Bunda L kondisi IKSB Kecamatan Sekupang dan kira-kira solusi seperti apa gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, selamat malam, salam jumpa. Mungkin Niko perdana duduk di SM Cafe, Kopi Jahe, teh jahe kan enggak? Ayo, kopi jahe, teh jahe. Yalah. Kalau mencaliak kan kita orang awak babasuh Sarawak, kalau Pandi babasuh Indonesia tadi nak. Iya, babasuh Indonesia. Ya lah lupanya orang Minang inyo kok. Ya, ndak ada. Kita sebelum kau lah tahu, mulai dari berdiri sampai kini lah mundur pula ketua kita. Nah, berarti kan kita ke depannya, tidak menilik ke belakang. Ndak perspektif kita ke belakang doh. Apa selanjutnya akan kita buat. Nah, kita dulu membangun IKSB ko indak serupa koncek, ndak terkajui mampu, ndak serupa itu kita membangun dulu doh. Ya benar kita baik-baik berjalan dari tua ketua pengalaman sampailah berdiri menjadi serupa iko. Dari indak kenal menjadi kenal gitu. Nah, dari indak tahu menjadi tahu. Nama dia itu kini. Nah, sehingga lah banyaklah di dalam grup ko lah penuh lah ya Pak Andi ya. Grup kita ko. Nah, dari puluhan dan jadi ratusan. Nah, semoga nanti kalau grup ko kini lah penuh, kita buat grup baru balik sehingga sadonyo orang awak yang ada di Sekupang ko tarekap ke dalam WA grup. Nah, jadi kan kita kini ko ndak tahu yang di Tiban Baru iko berapa orang awaknya, yang di Tiban Indah berapa orang, kan ndak dulu ada data kita ndak ketua. Nah, dan mohon maaf ketua mengecek ambo pengurus di Kelurahan Tiban Baru, sebenarnya indak. Ambo bukan pengurus. Nah, apa pengurusnya? Ambo bukan pengurus. Untuk di DPC di Sekupang pun ambo bukan pengurus juga. Cuman bisa disabui lah ikut mendirikan. Nah, ikut bakar ingat mendirikan di IKSB Sekupang, itu saja. Ponding Mazhar ya. Mungkin itulah bahasa Inggris ya, nak ngerti ada. Nah, yo. Nah, itu jadi Mbak Kecek tadi kita baguru ke mencaliak kita karena rancak, baguru kita karena mencadiak model itu kita hendaknya. Jadi kini kita ndak ada induk namanya do ketua ya kini ya. Lai ado PLT. Lai ado PLT. Nah, kepada PLT Pak Samsir di mana saja berada. Nah, itu kami kalau lanjut saya Pak Samsir. Nah, semoga dipercepatlah hendak zoom benar kok. Gitu. Pak Samsir, kok kami lanjut saja, izin Pak Samsir. Nah, kalau yang tadilah diutarakan Pak Andilah panjang lebar berikutnya yang rancak ke depannya. Nah, itu adalah perdana dialog kita tentang kondisi berdiri, kondisi batangnya IKSB di Sekupang. Nah, kondisinya kini dan kita sadonya sudah tahu. Untuk selanjutnya berharap kita bisa balik mau tahu tak kosong di siko serupa itu tidak tidak debat, cuman kita berdialog berikutnya. Kalau menurut ambo ya secepatnya lah diadokan, dirembukkan pengurus nan lamo dibawa, yang dianggap dituakan di Sekupang dibawa. Nah, siapa yang dituakan bukan orang tua, yang ikut mendirikan dulu dibawa berembuk. Itu saran saja segitu. Nah, itu ketua. Oke. Ya. Di sana Soro Minang TV dari setiap dari setiap narasumber yang merupakan orang-orang atau aktor-aktor yang ada di IKSB Sekupang, semuanya dengan satu harapan supaya definitif ketua DPC Kecamatan Sekupang itu bisa terbentuk secepat mungkin ya, secepat mungkin. Mungkin ambo bertanya dari kelompok masyarakat yang ada di Kecamatan Sekupang,
tentang harapannya seperti apa IKSB Kecamatan Sekupang tuh hendaknya ke depan gitu. Di muka ambo ada Pak Abdiono ya. Pak Abdiono di sana Suara Minang TV, mumpung beliau di darat kita manfaatkan ya beliau bertanya ya. Pak Abdi, tanggapan Pak Abdi tentang situasi Kecamatan Sekupang IKSB seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Ambo Abdiono, warga masyarakat Sekupang, Pak Sapril. Asal Sumatera Barat. Asal Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jadi normatif aja Pak Sapril, Suara Minang TV. Tentu harapan gitu ke paguyuban IKSB Ranting Kecamatan Sekupang agar paguyuban itu lah ado nahkoda PLT-nya sekarang kan, tentu lebih terkoordinir lah, lebih tahu tupoksi ke depannya apa yang akan dilaksanakan, yang akan dibenahi, terutama untuk masyarakat Sumatera Barat umumnya yang ada di Kecamatan Sekupang. Ya. Jadi adalah progres-progres yang didapati, ada istilahnya pergerakan yang real di lapangan yang dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat yang ada di Kecamatan Sekupang. Jadi istilahnya organisasi ini kalau dapat aktif, tidak pasif gitu. Jadi jangan ada lembaganya saja tapi pergerakannya tidak kelihatan. Jadi harapan kami sebagai masyarakat ya sedikit banyaknya organisasi paguyuban ini lebih bermanfaat untuk masyarakat umum, khususnya untuk warga Sumatera Barat yang ada di Kecamatan Sekupang. Mungkin itu dari kami. Dan selamat untuk PLT dan jajarannya, dan juga selamat untuk Pak Andi Busra ya. Pak Andi yang Ketua IKSB Kecamatan Sekupang kemarin. Pak Andi kok beliau? Ya Pak. Pak Andi Busra. Semoga selama kepemimpinan beliau menjadi amal ibadah lah hendaknya. Amin. Dan kita tetap apresiasilah buat beliau, dan kedepannya untuk PLT kita dukunglah sama-sama apapun kebijakan-kebijakan untuk masyarakat Sumatera Barat yang ada di Sekupang, kita akan dukung dan akan kita jalanilah bersama-sama. Oke. Makasih banyak. Tolong Pak dulu, panek Pak Cik dulu, itu kadang mana. Di sana Suara Minang TV, Pak Ilyas. Pak Ilyas sebagai seorang organisatoris yang aktif di berbagai organisasi. Pandangan umum Pak Ilyas begini. Pada saat seorang ketua mengundurkan diri, terus secara umum dalam norma organisasi seperti apa langkah? Apakah bisa secara otomatis satu level di bawah ketua langsung menjadi pengganti definitif, atau memang harus di PLT-kan untuk membentuk dan mencari definitif yang baru? Menurut Pak Ilyas sebagai seorang organisatoris yang salamogo bergerak di berbagai bidang organisasi, Ba'a sebenarnya langkah strategis itu, karena dari tadi awak bertanya tentang langkah strategis, semuanya masih menjawab hal yang normatif. Harusnya kumpulan ketua-ketua IKO, lakukan IKO, atau bahkan secara otomatis sebenarnya ketua harian itu, jika ketua umum mengundurkan diri, maka ketua harian memang secara otomatis menjadi definitif. Menurut Pak Ilyas seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awak sebenarnya orang Batam Center. Nah, kok kita berbicara organisasi umum ya? Oke. Ya, betul. Jadi awak tidak masuk ke ranah yang IKSB-nya tidak usah, itu tidak masuk. Sebenarnya pertanyaan Mas April tadi udah dijawabnya surang gitu. Oh, sudah gitu. Iya. Tapi biarlah dek bertanya kau kan nak lurihan balik kan? Iya, betul. Bukan melurian, mau ulang balik. Iya. Itu sebenarnya tergantung kebijakan dari, kalau IKSB itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ya. Sebenarnya tergantung kebijakan tingkat yang tertinggi. Ya. Apa kebijakan itu? Nah, terkait macam-macam jenis kebijakan itu, bisa jadi mungkin ketua harian langsung menggantikan. Agar apa? Agar struktur tidak kacau. Secara otomatis. Secara otomatis. Jadi struktur yang ada tetap jalan. Seperti itu. Ya. Atau kalau memang dibentuk PLT, tentu sesuai kesepakatan mulai tadi dikumpulan kesadonyo, apakah struktur yang lama tetap aktif atau atau PLT yang menunjuk yang baru atau apa, itu harus didudukkan gitu. Mungkin itu. Jadi sebenarnya banyak cara, tetapi tergantung
keputusan tertinggi nanti mau dia apa terusinya ke bawah Dari DPP. dari DPP itu sendiri. Nah, terkait organisasi, awak kok kan manusia sosial. Ya. Apalagi di Batam, kau awak luar biasa mencelik sebenarnya. Begitu banyak organisasi Minang di Batam kok, termasuk IKSB yang mempayungi banyak IKA. Ya. Ada organisasi-organisasi persukuan. Ya. Itu kan luar biasa sebenarnya. Nah, tentu merujuk apa sih tujuan organisasi itu dibentuk kan gitu. Ya. Tentu kembali ke tadi, ke sosial tadi. Ya. Nah, seharusnya memang ketua yang ditunjuk atau yang bersedia menjadi ketua adalah orang-orang yang memang siap mewakafkan diri, waktu, pikiran, bahkan dana sendiri. Ya, Sebab makanya- organisasi sosial Ya. dan tidak digaji gitu. Bahas supaya organisasi bisa berjalan. Ya. Tentu kita cari orang-orang yang memang ingin menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu asasnya organisasi. Nah, sehingga organisasi itu bisa memang bermanfaat bagi anggota-anggotanya yang di bawah kepemimpinan ini gitu. Betul, betul. Nah, itu terkait dengan organisasi. Kan 2 pertanyaan tadi ya. Ya. Organisasi jauh struktur tadi. Betul. Tadi. Nah, menurut awak itu aja Pak April. Jadi orang-orang yang memang ingin terlibat di kepengurusan sebuah organisasi sosial kan memang orang-orang yang memang harus siap bersosial gitu. Mewakafkan dirinya dan bermanfaat bagi anggota-anggotanya. Dan luar biasa IKSB orang organisasi Minang di Batam pun sangat aktif. Nah, batu kecek Pak Ketua Senior awak tadi Pak Reza tadi itu. Ya. Yang dilakukan sama IKSB Seguluang itu luar biasa kini memang. Bisa menjadi motivasi bagi Ya. IKSB yang lain Betul. di kecamatan. yang Apalagi Batam. ketuanya itu baru dilantik tuh. Ini langsung membuat pergerakan dan memang ini mempersiapkan dirinya untuk itu gitu. Nah, kalau bisa seluruh organisasi bukan hanya IKSB. Kalau berbicara organisasi sosial, si pemimpinnya kan memang harus meluruskan niat gitu. Mas supaya organisasi yang dipimpin itu memang betul-betul bermanfaat bagi orang-orangnya jelas sesuai dengan visi misi organisasinya itu sendiri. Mungkin itu kira-kira Pak Hos. Oke, terima kasih banyak Pak Ilyas sebagai salah seorang yang selalu aktif di dalam berbagai macam organisasi. Memang kadang-kadang kita melihat tergantung daripada organisasi itu. Ada yang memang jika ketua umumnya mengundurkan diri, maka wakil ketua 1 atau ketua hariannya secara otomatis menggantikan sampai habis masa jabatan. Ada yang seperti itu. Tapi rupanya di IKSB Kota Batam, DPP mempunyai kebijakan yang berbeda. Pak Bimret, kita perlu membaca komentar. Kebaca. Bisa Pak Bimret bantu membacakan? Atau Pak Ilyas nama suruh sekali? Tidak ada? Kan? Pak Ilyas, kita sapu-sapu dulu di sana Suara Minang TV. Bang Reza, sabar ya. Kau nak Bang Reza macam? Oke. Kode judulnya terkait IKSB Sekupang, Ya. banyak yang komentar. Banyak komentar ya. Iya. Jadi menjadi perhatian publik ini Pak Reza. Mudah-mudahan setelah itu IKSB Sekuluang bisa Sekupang bisa mengguluang IKSB Sekuluang. Amin. Secara positif ya. Iya, positif ya. Siap-siap Pak Riki. Riki itu ketuanya itu kawan sekolah anak. Yo. Iko ada dari Pak Dayat Sultan Betuah menonton dari Susi Lawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Suara Minang TV Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kok dari Tanjung Balai Karimun. Oh, ya, alhamdulillah. Edrizon sampai angke hadir. Jauh ya. Yo. Kau ada Afriato DS, Zulhardi Yunide hadir. Terima kasih banyak. Bunda Nurjana, Ali kenal kena. Besok Bunda aku, Paus kenal kok. Bunda Nurjana hadir cek ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Aku jauh aku, Amitaba BAC, Payokumbu hadir. Selamat malam. Masya Allah. Tuh dari Pak Haswin Darwiswin. Oh, Malaysia tuh. Kuala Lumpur. Aku aktif terus tiap malam beliau nonton. Betul. Assalamualaikum Pak Haswin. InsyaAllah nanti SMTV ada program ke Negeri Sembilan. InsyaAllah. Tolong difasilitasi Pak Haswin. Sekretaris Perhimpunan Minang Malaysia. Ya. Beliau sekretaris perhimpunan pas banal itu. Ya. Jadi kita Nggak ada lah. Awak petang baru balik dari Malaysia. Aman. Aku oleh ketua OKK Kadin go. Rekan nombor Wahyudi Kando menonton tapi nak mau berkomen go. Komen ya. Berkomen lah ketua. Ya.
Itu dari Rahmadani Tanjung. Kandis Duri hadir. Oh, dari Duri. Kandis, Duri, alhamdulillah. Kalau sampai ke Mahkamah cerita IKSB Kupang oh. Viral ya. Dari Andri, menyimak sambil menunggu kaki kurang cie. Tu di luar lapas kaki main lah. Kaki, olah cukup kaki. Sah. Elba Koto. Pak El. Menyimak sambil minum teh talua di SM Cafe. Ya, siap. Tu Makasih beliau banyak, hadir Pak sih kau. Tu Ridaya Rizal. Aiko artis Suara Minang TV kau. Oh ya. Mengucap teh talu. Pak Pembret gua. Ya. Pada indah sih komennya amin je. Kau host duo, Bu Des. Suara Minang TV, suara udah kawak. Makasih banyak, Bu Des. Oi, Pak M komen lo kira lama. Aja Pak M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara Minang TV, warahmatullahi. sukses terus buat SM Cafe. Amin. Sebentar lagi kita buat lo di studio 2 di tempat Pak M. Studio alam. Selanjutnya dari Budes Manis yang habis jumpa Rizal diri tadi mah. Bonar Sinaga. Aku orang awak atau orang Batak ini kok? Ya. Terima kasih banyak. Berarti bagus. Alhamdulillah. Roza Zuriana. Itu komennya. Ya. Terus Iskandar Caniago luar biasa SMTV. Makasih banyak Pak Is. Devi Iswandi, DPC Batu Haji hadir. Yeni Eliza Batu Haji Simpang Berelang hadir. Ganef Pantri, wah kau di Jakarta loh. Ya. Jakarta hadir. Terima kasih Pak Ganef. Aku terakhir kau yang sebelah awak kau Pak Adi. Dia talua jahe. Laga pandang-pandang follow Pak Adi Pak ini. Tu Pak Ganef dari Jakarta talaga berkumpul sambil memancing iu sana je lah. Kembalilah ke Batam memancing iu Pak Ganef. Tu Devi Iswandi dari DPC IKSB Batu Haji. Semoga capek terwujud dan kompak selalu warga Sumatera Barat di Batam. Amin. Terima kasih itulah banyak. Kikiroma. Oke. Dan sana pemirsa Suara Minang TV, terima kasih banyak yang telah menonton, yang telah memberikan komen. Tentu adonyo respon daripada Dun Sanak Sadonyo itu menjadi sebuah impuls bagaimana SMTV tetap untuk berbuat demi masyarakat Minang yang ada di Kota Batam. Kembali kepada meja VIP diskusi kita pada hari ko. Kok meja VIP ke? Ya VIP ke? Jadi harusnya VIP itu di Mungko ya. Tapi kini ko terbalik. Tok malam ko di siko. Tadi kayaknya Bang Reza ada sesuatu yang akan disampaikan. Awak masih tetap yang belum puas wak dengan sebuah jawaban mekanisme, ya kan? Mekanisme. Pada saat ketua mengundurkan diri, ya kalau Batam IKSB melahirkan PLT. Nah, apakah dimungkinkan Pak Samsir belum memahami mekanisme yang diambil, atau memang beliau alun ada waktu menjalankan mekanisme sehingga lahir satu ketua definitif Kecamatan Sekupang itu? Ya, itulah tadi Pak Sarpil menyambung daripada Pak Ilyas. Artinya DPP kan harus menjabarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ya. Kalau memang ketika ketua yang lama mundurkan diri, jaleh umpamanya ketua harian ditunjuk untuk menggantikan selama masa jabatan. Ya. Kalau Mang Jale itu tidak masalah. Betul. Ya kan? Apakah itu aturan yang ada di organisasi? Ya. Internal IKSB. Ya. Tapi tetap itu dijabarkan. Ya. Nah, itu pesan juga pada Bapak Denny Aslan selaku yang menyatakan mandat, sampaikan kalau ketua PLT kok ditunjuk untuk mengadakan musyawarah, mengumpulkan rantiang atau membeli hak yang punya hak suara, apakah PLT kok melanjutkan estafet dari ketua yang lama yang mengundurkan diri? Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi karena tidak adanya banyak yang mungkin dalam IKSB yang punya organisasi juga, yang arti organisasi itu kan jadi satu pertanyaan. Yang itu yang harus dipelajari. Artinya kalau memang
secara estafet ketua harian ditunjuk langsung, jadi kan tahu. Kalau memang itu aturannya. Mengatur aturannya. Nah, Tapi kini aturannya sekarang PLT. PLT. Jadi awak mencari, mungkin nanti bisa Pak Isnur juga memberikan komen. Ya. Apakah memang beliau belum memahami mekanisme yang tepat dalam mencari definitif, atau memang beliau belum punya waktu untuk menjalankan mekanisme tersebut, atau bahkan mungkin seperti Pak Andi Samudra tadi bilang, beliau mencoba mencari skala prioritas yang salah gitu. Beliau kini gue memapping skala prioritas ke Pak Andi tadi. Sekre yang dikajian dulu, bukan tugas utamanya kan mencari ketua umum nih. Jadi menurut Pak, mana alasan yang paling tepat pandangan dari Bang Reza terhadap PLT kita yang sudah berjalan lebih kurang 2 bulan ya Pak Ardi ya? Jadi itu yang harus kita ketahui. Betul kata Pak Sapril, apakah yang bersangkutan menganggap dirinya mungkin pengganti ketua yang lama. Mungkin ketidakketahuan kita nggak tahu nih. Yang namanya mencari sekretariat itu adalah tugas ketua. Definitif. Nah, mungkin dalam hal itu beliau mungkin merasa diangkat mungkin jadi ketua, mungkin tidak tahu kan? Karena itulah makanya tadi DPP kan harus menjabarkan apa ditunjuk untuk jadi ketua PLT untuk musyawarah kembali untuk mencari pengurusan yang lama, pengurusan yang baru. Artinya yang kini yang ada pengurusan ini kan banyak kok. Ini kini datang Bang Ambil apakah masih masuk pengurus apa tidak? Yang jelas tugas dari ketua terpilih itulah yang mencari sekretariat. Sebenarnya Pak Sapril, sekretariat itu tuh kita kan sosial. Kalau mencerita itu kos uang juga, ya kan? Kita adalah sosial kemasyarakatan, kecuali politik. Ada keuntungannya. Dari hotel dewan ini bisa untuk nyumbang sekretariat. Aku siapa yang kau nyumbang? Artinya dengan kesosialan itu kita tidak perlu lah pamanya. Kalau menurut Ambo, kalau memang kita cukup di rumah saja, ya kan? Yang jelas jale di mana kantor sekretariat seperti yang disanakan siapa Pak Ketua Lamo kan di rumah beliau. Jadi ada sampai alamat surat menyurat. Ada alhamdulillah setelah kami bincang, SM Kopi dengan Kopi Jaiknya siap untuk menjadi sekretariat IKSB. Insyaallah siap menjadi. Nah, gunanya untuk berkumpul kita semua. Artinya daripada kita kumpul tempat lain, ancak kumpul juga. Ada pikniknya. Ya kan, mutualismenya ada, ya kan, di sekolah kita bisa mengeluarkan pendapat unek-unek kita untuk kedepannya. Itu Pak, apalagi kini sama apapun amboran politik, waktu dah kek lah. Ya kan, yang namanya IKSB itu kalau tak berpolitik salah. Harus kita berpolitik. Di sekolah kita cari nanti kedepannya siapa kira-kira yang ingin kita naikkan untuk DPRD. Karena orang-orang itulah yang akan membesarkan IKSB kita. Oke. Jangan kita kalah yang lain Pak. Kita baru 3, kalau bisa kita 6. Itu Pak. Jadi artinya itu yang diperjelas. Artinya mungkin kan kata semuanya orang yang tahu berorganisasi. Betul. Jadi artinya sampaikan bahwa Iko mandat, itulah tugasnya dari mungkin penasehat yang akan menjebatani. Ya kan, kalau kami di tadi kan seakan kami itu ada kepentingan tidak. Jadi mungkin Pak Isnur Fauzi bisa menyampaikan ke Pak Samsir sebenarnya tugas atau mandat ko gunanya ko. Mungkin itu aja Pak. Oke, tak tolong lagi ke beliau. Pak Isnur. Ya Pak, siap. Pada saat Ardi Busra mengundurkan diri, pengunduran dirinya diterima, apakah struktur di bawahnya langsung vakum? Pertanyaan pertama itu. Oke, makasih Pak. Jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, waktu Mubes dulu, waktu Mubes kebetulan Ambo yang pimpin langsung, Ambo masih ingat. Ini minta maaf Pak Ardi, harus kita sampaikan. Saat itu selain ketua terpilih, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada IKSB Sekupang itu harus dibuat.
Iya. Ya, itu harus dibuat. Inilah gunanya. Pada saat inilah gunanya anggaran dasar agar dibuat. Kembali Kalau ke laptop umpamanya ya? ketuanya mundurkan diri seperti sekarang, kalau anggaran dasar kita ada, jelas di situ. Tapi sekarang sekali lagi saya mohon maaf Pak Ardi, itu kita tidak bisa Pak. Jadi kita tidak bisa sekarang ini mau mengatakan bahwa PLT ini adalah udah dianggap jadi ketua, tidak bisa. Kita menganggap dia tidak bisa juga tidak bisa karena tidak ada dasar. Nah kemarin saya bilang sama Pak Samsir, Pak tolong cari di IKSB, minta anggaran dasar dia itu kalau posisi seperti ini bagaimana. Ya. Kan itu Pak, saya sudah sampaikan. Ya. Tolong diminta. Jadi kalau memang ada kita anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ini jelas nggak akan bermasalah seperti ini. Karena di situ bisa dipedomani bahwa ketua mundur, otomatis ini naik umpamanya. Umpama ya betul. Seperti itu. Karena sebagian organisasi ada yang menjalankan seperti itu. Ada, betul. Jadi kadang-kadang IKSB sendiri si Denny juga apakah dia ini tidak membaca anggaran dasar rumah tangga IKSB-nya sendiri. Kalau dia dengar Denny pada malam hari ini, cobalah diluruskan kembali. Itu Pak ya. Tapi itu sudah berlalu. Ya. Jadi ke depannya di sini saya ingin aja untuk menyampaikan, kan yang punya hak suara di Skupannya ada ranting. Ya, benar ya. Ranting ya. Ya. Ranting. Ya, tahu. Mungkin ada lain. Jadi pada saat ini kalau dalam beberapa saat ke depan tidak ada lagi respon dari Pak Samsir PLT, saya sebut aja nggak ada masalah, itu cobalah ranting-ranting ini duduk bersama. Ya. Ranting ini duduk bersama, panggil itu yang namanya Pak Samsir ketua itu, panggil Pak bagaimana ini kondisinya. Ya. Kan gitu Pak. Nah seharusnya kan Pak Samsir itu telah menerima SK, dia kumpulkan semua pemegang suara. Pemegang suara dikumpulkannya semua, dia memberitahu bahwa sekarang ini loh SK ada, bukan melalui WA begini-begini Ya, aja. betul. Nah, jadi sebetulnya marilah kita berjiwa besar untuk menghadapi ini. Kalau bisa, yang pertama saya sarannya kalau dalam beberapa hari ini kita coba fasilitasi dulu Pak. Cobalah, mungkin siapa yang bisa mengkomunikasikan nanti silakan. Ya. Ya kita tidak juga, saya juga tidak. Saya harus tidak. Silakan aja siapapun. Kalau tidak ada ketemu, makanya ranting-ranting tadi. Hak suaranya itu kan ada di ranting. Jadi bisa ada yang ngumpul, ada rapat, ranting-ranting panggil PLT itu. Jadi panggil bahwa untuk menanyakan bagaimana ini sebenarnya. Itu yang mau selesai. Jadi mungkin itu Pak yang dari saya sekedar untuk tukar pikiran. Kalau tadi membacakan SK, Ya. kalau sekarang ini mungkin seperti itu. Langkah-langkah taktis ya. Langkah taktisnya itu kan anggaran dasar kita tidak ada. Betul. Jadi DPP ada kan? Ada, saya ikut buat. Nggak Betul. tahu sekarang ini di mana posisinya itu lagi. Oke. Saya ikut buat Pak. Oke. Itu zaman Pak Iskandar Yakub di Hotel Mulia Panorama kita Oke. buat. Ada. Pak Is, Siap. tadi cukup apa yang disampaikan oleh Pak Andi Zamutra. Beliau secara struktur yang di SK kan beliau pribadi sekarang nih sebagai PLT. Ya. Nggak ada runutnya sampai ke bawah, struktur berikutnya kan ada orang. Nggak. Seakan-akan beliau itu bekerja sendiri, betul ya Pak Andi ya? Ya nak, pertanyaan awak, sekretarisnya Pak Ardi Busra, struktur kepengurusannya yang bawah itu, Ya. dengan pengunduran diri Pak Ardi Busra, dengan lahirnya SK PLT, Ya. itu apakah Pak Samsir Sendiri. bisa memakai strukturnya Pak Ardi Busra yang lama untuk bisa membantu Ya. melaksanakan atau mencoba mencari solusi tentang ketua definitif yang baru itu, atau memang beliau harus tunjuk balik orang yang bisa mendampingi beliau gitu. Kalau kini kan boleh dikatakan secara SK kan surang kok. Ya. Apa dari Pak? Terima kasih. Jadi sesuai dengan SK-nya ada tugas yang diberikan, Ya, ada poin-poin yang diberikan, Betul. itu saja yang diikuti, Pak. ya, Jadi masalah kepengurusan itu masih tetap yang lama, masih aktif, tetap. masih aktif. Masih, sebab yang ditunjuk dari situ cuma dia sebagai fasilitator untuk pembentukan ketua terpilih, ketua definitif. Karena di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tidak ada
Kalau anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ada, itu bisa berpedoman di situ. Jadi artinya suananya Pak Samsir masih ada kawan ke bawah Masih. untuk berdiskusi Kita, dalam struktur Pak Ardi yang lama. ya, Bah caranya capek definitif ketua Ya. IKSB itu bisa didapetin gitu. betul. Jadi kan di dalam SK itu tidak dibunyikan bahwa pengurusan yang lainnya dibubarkan. Ya. Ini dibentukkan tidak. Oke, cuman Ada satu di situ. posisi ketuanya Cuma aja. satu posisi ketua Oh, itu oke. pun dibuatkan PLT di situ. Jadi kalau umpamanya di situ PLT kayak kami di pemerintahan ada PLT bukan staf semua bubar kan tidak. Nggak bubar ya? Kan tidak Oke, bubar. Jadi stop. gitu. Makasih. Awak, lah paham. Pak Reza kan struktur di DPC Kupang. Zaman Pak Ardi. Betul. Alah ada nggak rapi dibuat oleh Pak Samsir minimal internal, konsolidasi internal dulu di kepengurusan sehubungan beliau mendapatkan SK PLT. Alhamdulillah sampai kini Allah ada Pak. Kebetulan Ambo sebagai ketua humas Humas IKSB Kecamatan Kupang. Ya. Semana kok tugas Ambo juga. ya. Karena humas itu kan meliputi segala hubungan masyarakat. Ya. Artinya anggota-anggota itu ketika memang diintrusikan oleh Pak Samsir itu tugas Ambo. Ya. Mengumpulkan langkah-langkah ke depannya. Ya. Tapi sampai kini beliau tidak pernah mengontak Ambo, mungkin nggak tahu, mungkin karena kesibukan, ada kesempatan kita tidak tahu Pak Sapril. Jadi itulah. Jadi intinya minimal di struktur kepengurusan DPC Kupang kini yang dipimpin oleh PLT Pak Samsir, alunado koordinasi lai di internal pengurus Nah, pasca SK keluar. sampai kini alun ada Pak Sapril. Apalagi ranting-ranting. Ya. Kan ada kan? Kok ada tuh awak diundang ya? Ya. Betul ya? Betul. Wak pingin konfirmasi Pak Andi. Pak Andi juga adalah salah seorang kepengurusan di Maso Pak Ardi. Intinya menurut informasi dari Pak Isnol sebagai penasehat, yang diganti cuma level ketua. Dulu ketua umum statusnya definitif, sekarang PLT. Artinya Pak Andi sebenarnya masih kepengurusan DPC Kecamatan Kupang di bawah PLT Samsir. Tadi Pak Reza menyampaikan ke kita bahwasanya saja SK keluar, alunado rapat internal kepengurusan secara menyeluruh menyikapi SK tersebut. Benar? Betul. Tanggapan Pak Andi? Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Reza tadi, kebetulan Ambo dalam struktur organisasi juga itu belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Jadi pada intinya kita berhusnuzan saja. Ya. Mungkin beliau sibuk atau baalah kira-kira ya, sehingganya alun sempat lagi kita diundang. Positive thinking ya? Iya, positif thinking, Ya, Pak. betul. Jadi kita berharap lah kalau bisa nanti Pak PLT kita Ya. secapeknya untuk duduk bersama. Karena kalau seandainya bersama, tentu pemikiranku ringan jadinya. Iya betul, Pak. Jadi banyak masukan. Iya. Jadi minimal jangankan ranting-ranting terlebih dahulu, minimal di struktur kepengurusan itu terlebih dahulu harus ada konsolidasi internal terlebih Konsolidasi, dahulu. betul Pak, betul. Ya, Ya, itu memang belum ada ya. ya belum ada Pak sampai kini. Oke, di sana Suara Minang TV Sadonyo mulai nampak titik lemah. Kenapa sampai detik itu DPC IKSB Kecamatan Kupang itu belum menemukan satu figur ketua definitif. PLT Pak Samsir yang sejatinya hari itu hadir bersama kita udah undang secara resmi. Iya. Tapi kenapa salah satu hal beliau tidak bisa datang? Soalnya bisa dikonfirmasi kok ya Iya. kepada beliau, tapi memang beliau tidak bisa datang. Mungkin dalam lain kesempatan, mungkin beliau bisa klarifikasi kepada SMTV Ya. dan insya Allah SMTV bisa nanti mempublish sebenarnya alasan apa Pak Samsir belum melakukan konsolidasi internal di kepengurusan DPC Kecamatan Kupang Ya. menyikapi tentang PLT itu gitu. Betul. Ya, Ya, mantap. itu titik lemah. Terus yang kedua, seperti Pak Iskandar juga, mungkin beberapa kelurahan juga
Alunado jangankan berbicara mengundang ranting, yang jelas-jelas adalah pemegang hak suara Ya. untuk memilih ketua itu sendiri. Di internal kepengurusan juga belum pernah ada rapat-rapat Ya. sehubungan pasca keluarnya SK. Betul ya? Iya. Di sana Suara Minang TV sadonya di sebelah kiri ambo ada senior-senior dari IKLA, IKTR, Ikatan Keluarga Tanjung Raya. Awak ndak lupa kalau IPM dah. Beliau adalah salah seorang penggiat budaya, pelestari budaya Minang yang ada di tanah rantau, yaitu Bapak M yang dengan kawan-kawan yang hadir di SM Cafe. Terima kasih banyak Pak M dan kawan-kawan. Bisa mengopi, minum teh talua ya, minum teh talua, dan kebetulan kita melakukan diskusi publik tentang kondisi IKSB yang terjadi di Sekupang. Mungkin dari tadi Pak M bisa menyimak sebagai salah seorang yang mungkin juga aktif dalam organisasi paguyuban orang awak, walaupun itu di tingkat IKA umpamanya IKLA ataupun di tingkat negara itu sendiri atau bahkan di organisasi lain. Apa komentar Pak M sehubungan dengan yang terjadi di daerah Sekupang? Pak M Saguluang kan? Betul ya? Oke. Di garis bawahi Saguluang pernah terjadi hal yang sama. Pada saat ketuanya juga mengundurkan diri, mungkin bisa Pak M memberikan pandangan sengenek bahwa proses seorang Riki bisa menjadi ketua definitif Saguluang pada saat ketua umum atau ketuanya itu mengundurkan diri pada waktu itu gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Os. Sama-sama Pak M. Selamat dan sukses untuk SMTV. Yang jelas awak karena awak dari luar kecamatan yang berbeda, mungkin menyikapinya secara umum saja lah, Normatif Pak, lah. normatif. Ya. Jadinya untuk berjalan baiknya satu organisasi, yang penting dari ketua itu adalah melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan semua jajarannya. Itu yang paling penting sekali. Berarti harapan Pak Andi tadi itu benar ya? Betul. Konsolidasi dulu ke dalam internal. Nah, karena apa, dari semua pengurus itu pemikiran-pemikiran dan ide-ide itu tidak ada yang sama. Ya. Jadi inilah yang perlu disatukan dalam Ya. satu konsep, sehingga ke depan konsep ini satu visi bisa dijalan dengan baik untuk Ya. melaksanakan program. Ya. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, membuat satu program yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya. Dan apabila program ini sudah berjalan dengan baik, didukung oleh semua komponen kepengurusan, insya Allah organisasi itu akan baik. Karena IKSB ini adalah suatu rujukan bagi orang Minang di Kota Batam khususnya, untuk mendapatkan suatu informasi-informasi baik yang ada di sana yang ada di Kota Batam, maupun ada informasi-informasi yang berada di Sumatera Barat itu sendiri. Betul. Jadi memang kami sebagai rakyat orang Batam lah, kini saatnya KTP Batam. Ya, orang Batam asal Sumatera Barat. Asal Sumatera Barat. Itu Pak Soparudi seperti itu. Ya. Ya. Jadi sangat membutuhkan sekali suatu organisasi yang bisa membimbing dan mengarahkan warga masyarakatnya, mulai dari kepemudaannya sampai orang tua-tuanya yang ekonominya lemah sampai yang ekonominya bagus, bisa untuk saling berkontribusi dalam menyangkut masalah pendidikannya, bidang seni budayanya. Maksudnya bola terus Karena seni budaya ini adalah akar daripada semua masalah Iya, budaya iya, di iya, Minang. iya, iya, Karena iya. kita adalah kaya. Jadi kadang-kala kita kan mengabaikan hal yang kecil. Pendidikan kita abaikan, itu suatu kerugian untuk anak cucu kita ke Iya. depan. Itu saja menyikapinya, mudah-mudahan bermanfaat, tidak panjang lebar. Masya Allah. Terima kasih Pak Os. Ya, sama-sama Pak M. Di sana Suara Minang TV mungkin salah satu sampel yang terjadi di seluruh beberapa kasus yang sama seperti yang ada di Sekupang. Itu pernah terjadi di Kecamatan Saguluang. Nah, jadi mungkin menurut awak sebagai salah seorang warga Minang yang ada di Kota Batam, khusus di Kecamatan Sekupang,
mungkin PLT IKSB Kecamatan Sekupang ini kalau ndak tahu teknis statis yang harus dilakukan dalam rangka mencari definitif, mungkin indak ada salahnya berkonsultasi dengan Ketua IKSB Kecamatan Sekulung yang definitif pada saat ini, yang sudah membuat sebuah gebrakan-gebrakan yang sangat luar biasa di Kecamatan Sekulung. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya sudah lebih daripada 60 menit diskusi publik itu. Seperti apa yang kami sampaikan, diskusi publik tidak ada hasil ya Pak Andi ya. Diskusi publik tidak ada rekomendasi-rekomendasi, tapi paling tidak diskusi publik memberikan pencerahan-pencerahan kita bagaimana menyikapi setiap problem kemasyarakatan, khususnya yang kita bahas kini yaitu tentang masa depan IKSB Kecamatan Sekupang. Terima kasih banyak Bundo LP, Pak Andi Samudra, Pak M dan kawan-kawan, Pak Elba. Terima kasih banyak Pak Ardi, terima kasih banyak Pak Iskandar. Ada closing statement atau ada hal yang perlu disampaikan sebelum kita tutup? Oke, terima kasih. Silakan Pak Isor. Ya. Terima kasih Pak Sapril. Jadi barusan Pak Sekjen nelpon kamu sebentar kok. Langsung. Jadi dalam hal untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, IKSB Kecamatan tidak ada. Ya. Jadi mengacu kepada IKSB DPP. Ya. Dan juga ada kirim juga ke saya nih, ada ini sekarang anggaran dasar anggaran rumah tangganya, tapi saya belum selesai baca. Tapi tidak apa-apa. Jadi dalam anggaran tadi itu memang garis besar disampaikan, memang ikut sebagaimana SK yang dibuat, itulah yang harus dilaksanakan PLT. Ya. Ya, jadi itu garis besar yang disampaikan, dan itu ke saya sebentar ini Pak. Jadi apa yang telah dibuat SK dari DPP, itulah yang harus dilaksanakan oleh PLT. Oke. Jadi pada kesempatan ini Pak Samsir, saya mohon maaf juga nih, tolong sebagaimana yang telah kita bicarakan beberapa kali terdahulu, marilah kita sama-sama duduk untuk membahas permasalahan ini supaya tidak terjadi lagi gonjang-ganjing dan IKSB Sekupang terbentuk dan juga bisa sebagaimana IKSB kecamatan-kecamatan yang lainnya. Kita lah banyak ketinggalan Pak. Orang lah halal bihalal apa segala macam, kita sibuk jo pengurus saja baru. Ya Pak, itu cuman penutup dari Ambo Pak. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata yang tidak pada tempatnya dari Ambo mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iskandar, ada yang perlu ditambahkan? Ada yang perlu ditambahkan. Ya. Pak Isnur, ada nak kemungkinan kira-kira sakironyo PLT ko indak berjalan, ada nak kira-kira diambil alih DPP untuk pengurusan Kecamatan Sekupang, atau sehendaknya bisa dibekukan tak untuk pengurus Kecamatan Sekupang indak berjalan sebagaimana yang diarahkan. anjuran yang diarahkan DPP. Kalau boleh, Ambo kan bukan kapasitasnya untuk menjawab itu gini Pak ya. Kalau boleh, Ambo bisa untuk komunikasikan dulu ke DPP ya, atau komunikasikan juga dulu ke PLT supaya ini timbal balik itu loh. Jangan nanti kita langsung ke DPP sementara dia ini lagi berusaha. Jadi mungkin berikanlah kesempatan kepada kita ini, mungkin kita bisa untuk komunikasi dengan PLT dulu. Ini bagaimana, tapi kalau dia tidak ada juga baru kita nanti bisa, menurut saya itu bisa. Kalau di sini sudah vakum dan kita tidak percaya lagi, mau ngapain? Jadi ada hak DPP untuk membekukan, membentuk PLT yang baru dan bla 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 segala macamnya gitu. Segala yang macamnya, SK yang baru dibuat segala macam karena laporan daripada masyarakat risiko. Ya. Tapi kalau lah kata-kata tuh Bang Desa. Jadi kini kalah tajawe. Ya. Artinya tadi barusan Bapak Denny Aslan telah menyampaikan kepada penasihat kita di Sekupang. Terima kasih Pak Denny, monitor di SM Terima kasih Pak Denny ya. Di jawaban unek-unek lah terjawab. Artinya PLT ko bukan jabatan untuk diteruskan, tapi PLT go tujuannya untuk mengadakan musyawarah untuk mencari ketua baru beserta pengurusan.
terlepas kalaupun beliau menjadi definitif, kan ada masalah. Tidak masalah. Jika itu disepakatin. Jika itu disepakatin, artinya kepada yang diamanahkan untuk partai, yuk sama-sama kita berkumpul. Panggil dulu rantiang-rantiang, baik pun Gema Minang, Bundo Kandung, duduk bersama. Ya. Kita rembukan apa langkah kita. Kalau bisa musyawarah mufakat aja. Tak usah muscap dah. Dah usah muscap. Muscap lo jadinya ya. Muscap lu tu lah sama lo tinggi lah apa tu gadang apa itu mah. Dah do biaya. Musyawarah kita di SMTP selesai tu mah. Nah, dah do nak apa nak kusuk nak bisa diselesaikan. Ya itu filosofi Minang tu. Itulah gunanya kita bahas sama-sama kok ya mungkin kepada Pak Samsir maaf artinya bukan mengetekkan hati Pak Samsir, tidak, artinya mungkin kita tidak tahulah kesibukan juga, mungkin ketidaktahuan itu yang akan kita lurikan. Jadi secara waktu dakik kok yuk kita berkumpul, kumpulkan dulu yang rantiang-rantiang yang ada juga Kemenang barembok lah kita risiko apa langkah-langkah kita untuk kedepannya. Pak Ardi siap jadi sponsor katanya. Kita pakai cek dari Pak Ilyas tadi, Ika SBS Kupang ingin seperti Saguluang. Kalau bisa Saguluang kita Guluang. Kan? Oke, siap. Karena kita dari Sumatera Barat, pelabuhannya di Kupang. Yo. Ya kan? Indah di Segubar. Oke. Yo Pak M. Ya. Oke, di sana. Oke. Wah, lah terakhir berapa? Alhamdulillah. Awak beliau ndak ada lo beko pembicaraan di belakang. Iya. Ikut SMTV ada mau undang PLT gini kok tak? Alhamdulillah kita undang. Berarti lain kan? Iya, kita undang. Kok supaya pemirsa tahu. Betul. Jadi sebenarnya kita undang, cuman beliau ada kesibukan. Jadi bukannya kita mengundang sebelah pihak kan gitu. Oh enggak. Jadi SMTV kok bertujuan sebenarnya memfasilitasi organisasi Minang yang ada di Kota Batam supaya kita bisa saling bersilaturahim. Bisa saling berkolaborasi. Saguluang, Sukupang Batam Center dan lain-lain. Jadi itu posisi kita kok murni sebagai media memfasilitasi organisasi Minang yang ada di Kota Batam, Kepri supaya lebih kompak, betul ya Pak? Lebih kompak dan bisa membuat program bersama nantinya. Insyaallah dalam waktu dekat ini kami sedang membahas, kita akan mengunjungi ika-ika yang ada di Batam. InsyaAllah dalam waktu dekat kita akan buat festival kuliner Minang di Kota Batam. InsyaAllah kerjasama jo Dinas Pariwisata nanti kita datang ke Pak Wali Kota untuk membuat kegiatan itu. Kedua agendanya, wajib tuh, wajib. Kedua tujuannya apa supaya anggota orang-orang Minang yang ada di Batam bisa lebih dikenal produk-produknya bagi warga Batam. Karena kami di Kadin pun ada program untuk ekspor produk-produk UKM yang ada di Batam. Jadi untuk memunculkan produk-produk orang awak yang ada di Batam. Kedua, banyak permintaan Pak Os dan kita lah bicarakan di tim SMTV akan membuat tablik akbar Buya Listawardi. InsyaAllah akan jadi tampaknya. Jadi tablik akbar bahasa awak nanti. Kita undang seluruh organisasi Minang yang ada, kita tak peduli apa organisasinya, dari mana daerahnya, apa sukunya. Kita bersatu di situ berkumpul menangakan Tauziah Akbar. InsyaAllah nanti seluruh organisasi kita libatkan. Itu promosi stek. Masih bola ya. Oke, di sana sudah Minang TV terakhir Bundo L yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Terima kasih Ketua. Ketua aja baca karena Ketua kita di Tiban Baru kan. Iya. Ketua sadonya ya. Iya mantap. Kalau ketua sadonya mari kita bergulung-gulung kan menuju puncak ya itu. Sekretari menambahkan kalau iya mantap. Tadi Reza lah menyampaikan Pak RW Pak RW lah menyampaikan kumpulan lah meminta ke Pak Samsir untuk mengumpulkan ranting-ranting. Tambahannya sakete diimbau nan dituokan
siapa yang nan dituokan di dalam IKSB DPC Sekupang ko diundang jual lah hendaknya. Itu tambahan seketek. Orang tua-tua kita ya. Orang tua jo nan dituokan. Ya. Kalau nan dituokan kan dak tuanya dah. Ya. Bisa jadi Pak Abdi muda dari awak tapi nya dituokan. Akan gitu. Nan dituokan jo orang tua-tua. Cik lai kok kita kok kan sayo sakato nah model itu bolehlah kita minta pendapat ke Saguluang. Nah model itu kan Jadi kasus kita sama kejadiannya jo Saguluang, jo Riki dan sudah pasti inyo ada waktu vakum waktu lalu serupa kita kos sebentar. Nah cuman kita di siko no limit, entah sampai bila limitnya kita tak tahu. Dan kita surat menyurat tidak ikut campur kan gitu kan. Enggak ikut campur kita dah. Nah jadi mencaliak kita kanan lahado. Mudah-mudahan Sekupang serupa pula je Saguluang. Setelah ada pengganti ketua baru melonjaklah yang katanya serupa Saguluang. Kita berguluang-guluang salah berjo Saguluang tu. Ya sah. Nah model itu dari Ambo. Terima kasih ketua. Oke, di sana Saudara Minang TV Sadonya mungkin lebih pas dari belakang kita tutup. Di sana Saudara Minang TV, alhamdulillah diskusi publik itu sudah bisa kita simpulkan beberapa item. Yang pertama adalah bahwasanya SK PLT bukan untuk definitif, tetapi bertugas melakukan konsolidasi di tingkat internal, baik di kepengurusan onde bau di kanasin gue luar biasa lan Pak Roa. Nah, konsentrasi ode jaya rasanya. Baik di internal baik di internal maupun dengan seluruh ketua-ketua ranting ya Pak Iskandar ya, dengan ketua-ketua ranting yang dimiliki oleh Kecamatan Sekupang serta komponen Gema Minang dan Bundo Kanduang Kecamatan Sekupang itu sendiri. Artinya adalah Pak Samsir sebagai PLT bertugas untuk melakukan rapat-rapat, musyawarah-musyawarah untuk memilih ketua definitif itu sendiri. Nah, yang kedua, Soro Minang TV Sadonya dengan kita telah melakukan diskusi-diskusi publik, kesimpulannya adalah lakukanlah rapat itu. Jadi tidak usah berpikir hal yang memang alum patut kita berpikir. Artinya seperti Pak Reza sampaikan, tidak usah pikiran masalah sekre, kan itu ya. Pikiran dulu masalah ketua definitif. Bekosya nanti pilih, baru inyo yang akan memikirkan sekre itu taruh di mana, kan begitu nah. Pas sama-sama kita pikiran di situ. Dan sesuai dengan arahan Pimpret dan penanggung jawab kami, insya Allah SMKP sudah kami deklarkan menjadi rumahnya orang Minang di Kota Batam. Karena itu ada di Kecamatan Sekupang, kenapa tidak Kecamatan Sekupang mengklaim sekrenya IKSB Kecamatan Sekupang itu ada di SMKP. Betul ya Pak Pimpret? Ya, gratis, tapi kopi tidak ya. Ya, tampek pelangnya aja yang gratisnya. Bang kopi tetap ya. Meeting room gratis ya. Meeting room gratis. Tapi nilai belanja di atas 100.000 lah nah. Nah itu bercanda. Rahasia ya. Oke, di sana Saudara Minang TV, seperti di awal kami sampaikan, SMKV duduk di SMKV tidak hanya sekedar bisa melepas haus, tidak hanya sekedar bisa makan, tapi memang harus lahir hal-hal yang produktif, hal-hal yang baik untuk kemaslahatan warga Batam asal Sumatera Barat hendaknya, kan begitu ya. Demikian Dusana Saudara Minang TV Sadonya, mohon maaf dari awal sampai akhir, Ambo host mewakili all crew Saudara Minang TV minta maaf jika ada yang salah dari awal sampai akhir, khusus kepada Pak Samsir dari tadi mungkinlah kesadaran Pak Samsir tuh. Inyo saya masuk sabuk dia tadi nak. Pak Reza kok nyetarang-tarang Pak pakai inisial segala banyak. Kita bukan menghentikan seseorang. Ya. Mungkin tidak ketahuan, mungkin yang disebutkan. Ya, betul. Dengan adanya Suara Minang TV itulah menjembatani. Yang tadi kusik kita selesaian, yang bengkok kelurian. Siap, insyaallah. Biasa ada. Oke. Betul. Oke, di sana Saudara Minang TV, seperti yang pertanyaan dari Pak penanggung jawab, kami pimpinan redaksi juga sudah mengundang Pak Samsir, tapi karena memang beliau tidak bisa hadir ya Pak Pimpret ya, karena ada sesuatu hal urusan keluarga. Mohon maaf dari awal sampai akhir.
mewakili all crew Suara Minang TV di SM Cafe. Terima kasih kepada Odun Sana yang Allah memesan minuman, makanan dan segala macam. Yang di depan terima kasih banyak yang sedang main koa, Bang Junet, Pak Mul, Pak Andri, Sana Ambo, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang Allah. Ah.